Selamat malam saudaraku semuanya. Malam ini bersama Jemaat Philadelphia, saya mengajak untuk berefleksi melalui kisah yang ditulis oleh Lukas. Ketika itu, kota Bethlehem penuh dengan tamu yang datang memenuhi kebutuhan sensus. Maria yang sedang hamil ikut juga dalam sensus yang berlangsung. Namun Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat penginapan. Itulah sebabnya ketika saatnya Maria harus melahirkan, Maria tidak mendapatkan tempat yang layak. Ia melahirkan di palungan, tempat makanan ternak. Sang penebus tetap datang meski tidak mendapat tempat. Kelahiran Yesus di palungan hendak memberikan pesan kepada kita bahwa Yesus sebagai sumber hidup, sebagaimana ternak menemukan sumber hidupnya dalam palungan. Ia yang lahir dalam palungan adalah sumber hidup sejati. Apakah kita bersedia mencari Dia di tempat yang tepat, atau mencari Dia di tempat yang tidak tepat? Yesus lahir pada zaman Kaisar Agustus, seorang kaisar yang memiliki keberhasilan
dalam menghentikan perang saudara yang berkepanjangan dan menjamin perdamaian. Ia dipuja sebagai sosok yang hebat, bahkan dikultuskan seperti dewa. Konsep Natal memberitahukan kepada kita bahwa kedamaian sejati berasal dari bayi dalam palungan, bukan dari penguasa dunia. Kabar baik tentang hadirnya Juru Selamat disampaikan kepada gembala-gembala. Mereka adalah orang yang dipinggirkan. Dialah yang membawa sukacita dan perdamaian kepada umatnya. Dia membawa keselamatan kepada orang sederhana, orang yang dipinggirkan, yang terbuka untuk menemuinya. Dalam kapasitas jumlah, kita adalah jemaat yang kecil. Dalam kapasitas di tengah kehidupan dunia, kita bukan orang yang kaya, kita bukan orang yang punya jabatan. Kita adalah orang yang kecil dan membutuhkan pertolongan. Maukah kita menemuinya dengan sungguh-sungguh? Bukan sebuah formalitas, tetapi sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Sang Sumber hidup sejati.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang sudah kita dengar dalam refleksi malam Natal pada hari ini, kita diajak untuk kembali mengingat akan sebuah peristiwa besar, di mana pada waktu itu Yesus lahir di dunia. Kita tahu pasti bahwa Natal adalah peristiwa sukacita. Sukacita bagi umat manusia, termasuk kita. Tetapi ketika kita mau jujur, seringkali ketika kita masuk dalam suasana Natal, ketika kita berada dalam bulan Desember, sukacita Natal itu sering dimaknai dengan sebuah performa yang mewah. Baik dalam hal hiasan misalnya. Atau mungkin juga pernak-pernik Natal yang seringkali itu kemudian menjadi konsumsi untuk kita pakai sebagai sebuah hal yang penting dalam peristiwa Natal. Ada perayaan Natal, peringatan Natal di gedung-gedung, di hotel-hotel, dengan mewah, dengan konsumsi yang enak dan lain sebagainya. Apakah tidak boleh? Persoalan di sini bukan masalah boleh atau tidak. Tetapi apa makna Natal itu bagi diri kita? Apa makna Natal itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau kita kembali kepada kisah yang sudah kita renungkan bersama melalui Injil Lukas tadi, sangat jelas. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia bukan dalam kemewahan. Jadi sukacita yang dirasakan oleh gembala-gembala itu tidak bisa diidentikan dengan sukacita kemewahan yang sekarang ini sering kali muncul dalam hidup kita. Ia datang justru dalam sebuah tempat yang sangat-sangat tidak layak. Ada di antara kita yang lahir di tempat yang tidak layak? Pasti. Walaupun kita bukan orang kaya, tetapi kita akan lahir di tempat yang layak. Tidak mewah mungkin, tetapi layak. Yesus lahir ke dunia di tempat yang sangat tidak layak. Tidak berada dalam gemerlapan dunia, tetapi dalam palungan. Artinya apa? Artinya kelahirannya benar-benar berada dalam tempat yang sungguh tidak layak, dan kehadirannya itu disaksikan bukan oleh orang-orang yang penting, bukan oleh orang-orang yang punya jabatan, tetapi orang-orang yang terpinggirkan. Kembali kepada pertanyaan yang saya sampaikan di depan, apakah tidak boleh merayakan Natal, memperingati Natal dengan sebuah kemewahan? Nah, malam hari ini kita diingatkan. Kalau kita bermewah-mewah, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita ada begitu banyak yang membutuhkan. Apakah itu makna Natal? Karena Natal itu bukan untuk pribadi kita saja, tetapi untuk dunia.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita diingatkan, sukacita Natal harus ada di dalam diri kita, harus ada di dalam hati kita. Tetapi sukacita Natal itu tidak harus terwujud dalam sebuah kemewahan, gemerlapan dunia. Tetapi sukacita itu harus muncul dari hati. Hati yang mau menyediakan diri untuk bertemu dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Kalau kita bermewah-mewah, kita beribadah tetapi kita tidak berjumpa dengan Yesus. Lalu apa makna kehadiran Yesus hadir di dunia? Itulah sebabnya malam ini, malam ketika Yesus lahir, kita buka hati kita. Mari kita datang kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, supaya ketika kita berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu yang boleh kita rasakan, ada sesuatu yang boleh kita temui, sehingga esok pagi, ketika kita bersukacita dalam hari Natal, ada sesuatu yang boleh kita nyatakan secara konkret di tengah kehidupan kita. Refleksi ini tidak berhenti sampai malam ini, tetapi masih berlanjut pada ibadah Natal yang akan kita lakukan bersama-sama esok pagi. Tuhan memberkati kita untuk kita malam ini berjumpa dengan Sang Bayi Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, malam hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami sebuah peristiwa besar, kelahiran Juru Selamat di dunia, bukan dalam kemewahan dan kemegahan, tetapi justru dalam ketidaklayakan, kesederhanaan. Dan itulah yang hendaknya kami renungkan bersama, supaya sukacita Natal bukan terwujud dalam gemerlapan dunia, tetapi terwujud dari hati yang terus memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus. Malam ini kami hendak bergumul bersama dengan Yesus, berjumpa dengan Engkau, supaya kami boleh mendapatkan sesuatu dalam perjumpaan itu, sehingga kami dapat wujud nyatakan dalam kegiatan yang konkret. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Esok pagi kami hendak memperingati hari kelahiran Yesus. Dalam peringatan Natal, biarlah kami benar-benar memaknai Natal sebagaimana yang sesungguhnya terjadi kala itu. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.